Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bersama Ibu Jihamasena Buana. Setelah di video sebelumnya kita membahas materi tentang faktor dinamika penduduk. Nah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai proyeksi penduduk. Nah, di video kali ini secara garis besar ada dua materi yang akan dibahas. Yang pertama ada proyeksi penduduk, yang kedua ada komposisi penduduk. Baik, pertama nih, proyeksi penduduk. Apa itu proyeksi penduduk? Proyeksi penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk di masa yang akan datang berdasarkan asumsi arah perkembangan, kelahiran, kematian, dan migrasi dengan menggunakan peralatan statistik atau perhitungan matematika. Secara singkatnya nih, proyeksi penduduk itu perkiraan jumlah penduduk di masa yang akan datang. Nah, proyeksi penduduk ini akan menentukan yang namanya kepadatan penduduk di suatu wilayah. Ya. Kira-kira apa sih kepadatan penduduk? Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk persatuan unit wilayah. Oke, selanjutnya nih. Nah, kira-kira dampak kepadatan penduduk apa aja sih? Nah, dampaknya yang pertama ada kerawanan di bidang pertahanan dan keamanan. Yang kedua adalah lahan pertanian di daerah yang kurang penduduknya tidak akan terkelola dengan baik. Sebaliknya, di daerah yang padat penduduknya, lahan pertanian maupun lahan permukiman sudah terbatas. Nah, yang ketiga, terjadinya permukiman kumuh dan kemacetan lintas di daerah padat penduduk. Yang keempat, ada berkurangnya kawasan hutan karena digunakan untuk permukiman. Yang kelima, timbulnya pengangguran dan terjadinya kriminalitas pada wilayah yang padat penduduk. Nah, selanjutnya yang dibahas yaitu menghitung pertumbuhan penduduk. Nah, rumus menghitung pertumbuhan penduduk itu ada 3 nih. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk geometri, yang kedua adalah pertumbuhan penduduk alami, yang ketiga adalah pertumbuhan penduduk total. Nah, ini tuh ada rumus juga tentang kepadatan jumlah penduduk. Yang pertama kita bahas dulu pertumbuhan penduduk geometri. Rumusnya adalah PT sama dengan PO dikalikan 1 tambah R di pangkat T. PO di sini adalah jumlah penduduk, R di sini adalah angka pertumbuhan penduduknya berapa, T di sini adalah tahun. Oke, lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Nah, ini contoh soalnya. Pada tahun 2014, jumlah penduduk Kota Bekasi adalah 2.329.075 jiwa. Maka perkiraan jumlah penduduk Kota Bekasi pada tahun 2024 adalah, hitunglah laju pertumbuhan penduduk geometrinya jika diketahui adalah 4,08%. Kita cari dulu nih, masukkan dulu ya diketahuinya ya. PO-nya jumlah penduduk berarti ini jumlah penduduknya ini ya 2.329.075 jiwa. Ini PO. Nah, R-nya adalah pertumbuhan penduduk nih, pertumbuhan penduduknya adalah 4,08% atau 0,0408 ini tuh di kedesimalkan si persen ini, angka persen ini di kedesimalkan atau dikali 100, jadi ini hasilnya ya 0,0408, jadi harus didesimalkan si persen ini. T-nya itu tahun. Kenapa T-nya di sini 10 tahun? Karena 2014 ke 2024 itu jangkanya 10 tahun ya. Jadi T-nya 10 tahun. Oke, kita masukin. PO-nya tadi masuk 2329075 dalam kurung 1 tambah R-nya masukin tadi nih yang udah desimal 0,0408 dipangkatkan 10. Nah, ini hasilnya 2.329,075 1. Nah, ini kan ditambahkan 1 jadi 1 langsung dipangkatkan ya 14917 ya, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya 3.474.281 ya, ini hasilnya ya kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita rumus kedua yaitu pertumbuhan penduduk alami. Nah, pertumbuhan penduduk alami itu rumusnya nih ya, ada PT sama dengan PO ditambah dalam kurung L kurangi M. PO di sini adalah jumlah penduduknya, L di sini adalah jumlah kelahiran, M di sini adalah jumlah kematian. Untuk mendapatkan persentasenya adalah LM yang ini dibagi PO yang ini ya, dikalikan 100. Oke,
biar lebih jelasnya kita ke contoh soal. Jumlah penduduk di Kelurahan Anggur pada tahun 2015 sebanyak 10.650 jiwa. Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 telah terjadi kelahiran sebanyak 700 jiwa, jumlah kematian 175. Hitunglah pertumbuhan penduduk di kelurahan tersebut pada tahun periode 2015 sampai 2020. Kita masukkan berarti PO di sini jumlah penduduk PO-nya ini ya. 10.650 jiwa, lahirnya angka kelahirannya 700 jiwa, ini ya ke sini. Angka kematiannya 175 jiwa. Oke, masukin sini ya. Nah, ini turun. Nah, 700 dikurangi 175 adalah 525. Nah, ini hasilnya 11.175. Nah, untuk mendapatkan persentasenya kita pakai rumus yang ini. LM-nya tadi LM-nya berapa dari sini? 700 kurang 175 adalah 525, ini LM. Pindahkan ke sini. PO-nya berapa? 10650. Nah, dikalikan 100% ya. Nah, hasilnya adalah 4,93. Oke, baik. Selanjutnya nih. Rumus menghitung pertumbuhan penduduk total. Nah, kalau tadi pertumbuhan penduduk alami tidak memperhitungkan perpindahan. Nah, kalau yang pertumbuhan total ini memperhitungkan perpindahan. Ya. Nah, perpindahan. Contohnya, rumusnya PO LM L kurang M ditambah 1 dikurang E. Untuk mendapatkan ini lahir, migrasi, ini ya imigrasi ini yang keluar, ini yang masuk, ini yang keluar. Nah, untuk mendapatkan persentasenya L lahir dikurangi mati ditambah imigrasi dikurang emigrasi dibagikan PO jumlah penduduk dikalikan 100. Nah, ini contoh soalnya. Pada tahun 2008 penduduk Kelurahan Margamulya berjumlah 13.500. Dari tahun 2008 sampai dengan 2012 terdapat kelahiran sebanyak 750 jiwa, kematiannya 200 jiwa. Nah, itu tuh selama periode tersebut penduduk yang datang ya ini menetap sebanyak 180. Berarti datang menetap berarti apa? Imigrasi ya. Nah, sedangkan yang keluar, yang pindah keluar yaitu ada 95 jiwa. Berarti ini tuh emigrasi. Hitunglah pertumbuhan penduduk di kelurahan tersebut selama periode tahun 2008 sampai 2012. Kita masukkan ya. PO berarti 13.500. Ditambah lahirnya berapa? 750 jiwa nih. Dikurangi matinya berapa yang mati? 200 jiwa, masukkan dalam kurung, ditambah imigrasi yang masuk 180 dikurangi yang keluar dari Margamulya 95. Nah, tulis hasilnya 13.500 ditambah ini hasilnya 550. Nah, ini imigrasi dikurangi imigrasi 85 diturunkan ini 635. Nah, ini hasilnya 14.135. Kita mencari persentasenya, masukkan jadi lahir dikurangi mati ditambah imigrasi dikurang emigrasi. Tadi berapa jumlahnya ini ya? 635, masukkan ke sini. Nah, 13.500 karena di rumusnya PO-nya 13.600. Masukkan ke sini. Oke. Nah, dikalikan 100. Nah, hasilnya 4,7. Jadi pertumbuhan penduduk di keluarga Margamulya selama tahun 2008 sampai 2012 itu 4,7%. Oke, ya. Nah, ini yang tadi setelah tadi pertumbuhan penduduk, ini menghitung kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk tuh banyaknya penduduk per satuan wilayah. Rumusnya kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk di suatu wilayah dibagi luas wilayah. Nah, contoh soalnya nih. Contoh soalnya, penduduk Jawa Barat pada tahun 2010 sebanyak 43.053.732 jiwa. Luas wilayahnya 43.177 km persegi. Maka berapakah kepadatan penduduk Provinsi Jawa Barat? Masukin rumusnya ya. Jumlah penduduk suatu wilayah dibagi luas wilayah. Jumlah penduduknya
43.053.732 masukin ke sini. Luas wilayahnya 43.175 dimasuk ke sini, langsung dibagi dan ini hasilnya 997,14 km persegi. Nah, ini kepadatan penduduknya di satuannya kilometer persegi. Oke. Nah, tadi rumus menghitung kepadatan penduduk. Baik, nih yang kedua dibahas setelah proyeksi penduduk. Yang kedua adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah penggolongan penduduk berdasarkan ciri atau karakteristik yang sama berdasarkan umur, jenis kelamin, agama, bahasa, suku bangsa, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Berdasarkan komposisi penduduk, menurut umur dan jenis kelamin, karakteristik penduduk suatu negara dapat dibedakan menjadi 3 bentuk piramida, yaitu ada ekspansif, ada stasioner, sama konstruktif. Oke, selanjutnya kita bahas berarti nih 3-tiganya. Jenisnya yang pertama ada ekspansif atau penduduk usia muda nih. Ciri yang pertama, sebagian penduduk usia muda. Yang kedua, tingkat kelahiran dan kematian cukup tinggi. Yang ketiga, ada pertumbuhan penduduk yang tinggi. Contoh negaranya yaitu ada negara Malaysia, Indonesia, Filipina, sama Costa Rica. Nih, bisa dilihat nih dari gambar piramidanya. Kalau usia muda, nih contohnya 0 sampai 4 tahun, ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan usia lebih dari 75 tahun. Ini sangat sedikit, jadi membentuk piramida seperti ini. Yang dibilang adalah penduduk usia muda atau ekspansif ya. Oke, yang kedua ada stasioner atau penduduk dewasa. Piramida stasioner penduduk dewasa. Nah, ciri yang pertama ada jumlah kelahiran dan kematian cenderung seimbang, jadi sama-sama seimbang. Yang kedua adalah jumlah penduduk relatif tetap. Yang ketiga, pertumbuhan penduduknya rendah. Sedangkan yang keempat, jumlah penduduk muda hampir sama dengan jumlah penduduk tua. Nah, contohnya biasanya negara maju, contohnya seperti Amerika dan Inggris. Ini bisa dilihat nih dari tabelnya, dari gambar piramidanya nih. Kalau jumlah usia muda sama usia tuanya hampir sama, ya. Seperti ciri yang tadi. Jadi stasioner tuh jumlah penduduk tua sama yang muda sama yang tuanya seimbang, ya. Oke, yang ketiga ada piramida konstruktif atau penduduk tua, ya. Ciri yang pertama adalah jumlah penduduk berkurang. Yang kedua, angka kelahiran sangat kecil dibanding kematian. Jadi angka kematiannya sangat tinggi. Angka kematiannya cukup tinggi. Angka kelahirannya sangat kecil. Salah kebalik, maaf. Yang ketiga ada sebagian besar penduduk usia tua. Jadi kebanyakan yang berusia tua. Pertumbuhan penduduknya sangat rendah. Contohnya Jepang dan Swedia. Udah jelas ya, Jepang biasanya orang-orang di Jepang tuh keinginan untuk menikahnya sangat kecil. Nah, bisa dilihat nih jenis piramida penduduknya. Kalau misalnya usia muda tuh sangat sedikit, ya, sedikit dibandingkan dengan usia yang tua nih, 65 nih banyak nih. Makanya kelahiran di sini tuh sangat kecil. Nah, gitu jenis piramida penduduk. Oke. Sekian video materi tentang proyeksi penduduk dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.